Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Makna Taghut. Pahami awal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibni Adam adalah apa? Kufur bit taghut dan iman kepada Allah. Dalilnya surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, kemudian beliau jelaskan kepada kita bagaimana sih cara kufur kepada taghut itu. Maka beliau ambil dari yang terendah. Apa itu? I'tiqad. Akan batilnya peribadahan kepada selain Allah. Misalkan ada orang nyembelih ya sapi kebo untuk pembangunan jembatan. Kira-kira apa sih? Untuk apa itu? Diberikan kepada siapa itu? Jin ya, supaya kalau bahasa ini tumbal. Tumbal proyek. Iya, tumbal proyek ya, judul film Ya, sama bangun rumah juga gitu. Dulu anak kecil ngelihat itu, nyembelihnya ayam, tapi kalau sapi kan kemahalan. Kalau kebo apa? Mahalan. Kambing juga akhirnya apa? Ayam. Dikocorin di intinya di rumahnya. Tadi cakar ayamnya itu, cekir. Tujuannya supaya jin penunggu apa? Tidak melakukan mencelakakan lah gitu. Jadi dia nyembelih untuk apa? Penghuni daerah situ lagi. Nah, ini perbuatan ini wajib kita yakini itu batil, kufur. Sebagaimana kalau ada orang mencuri, kita yakini dalam hati itu perbuatan jelek, perbuatan ya nggak bagus. Ada orang apalagi misalkan minum khamar, itu perbuatan jelek, perbuatan nggak bagus. Sama, ini tata cara kufur kepada taghut. Kita tinggalkan dan kita benci. Ini kadar minimum harus ada. Ya, bisa dipahami ini? Paham? Muat paham? Bil paham bil? Ya. Mafhum? Lawazimnya orangnya juga gitu. Karena kita bicara syirik besar, maka orangnya kita yakini telah keluar dari dinul Islam. Bab penamaan musyrik keluar dari dinul Islam. Bab hukuman beda urusan, harus disidang dulu di mahkamah syariah. Ya, kenapa kamu melakukan itu? Diinterogasi. Kalau memang saya nggak tahu ini, ya, tetap dimintai tobat dia. Jangan diulangi lagi. Kalau diulangi lagi, ketangkap, udah nggak ada ampun, bunuh. Tapi yang melaksanakan siapa? Bukan individu. Ya, di akhirat gimana nanti? Disidang juga oleh Allah. Kalau memang orang ini betul-betul jahil, betul-betul bodoh, ya nanti diuji oleh Allah. Ya, untuk masuk neraka mau nggak dia? Tapi kalau orang ini sudah datang Al-Quran, datang hadis, datang dakwah, nggak usah melakukan seperti itu. Ini antum harus dudukan masalahnya. Dudukan apa? Masalah. Paham ya? Nah, sekarang kita bahas kaifiyah tata cara iman kepada Allah. Ikuti. Wa amma ma'nal imani billahi. Wa amma ma'nal imani billahi. Kita cek satu-satu. Bayangkan ya, ini jangan ngantuk. Wa isim fil huruf. Berarti mabni. Amma huruf. Berarti mabni atau mu'rab? Mabni. Udah bacanya wa amma, enggak usah. Ini apa Ustaz bacanya ya nanti? Makna isim fil huruf. Isim.
Isimnya mabni mu'rab. Mu'rab. Mu'rabnya yang mana? Ada 9. Maksur. Berarti pakainya nanti muqaddarah. Nah, rofa, nasab atau jer nanti di jilid di bab ketiga. Karena isim belum belajar kita. Al-imani isim fi'il huruf. Taunya alif lam. Mu'rab mabni mu'rab. Kategorinya mana? Rofa, nasab atau jer? Jer. Nanti pilihannya 1 dari 2 sebagai mudhaf ilaih, maka dibaca imani. Kalau makna tadi dhammah muqaddarah sebagai mubtada wa huwa mudhaf. Nah gitu. Nanti belajarnya kayak gitu. Jadi kalau antum sudah pastikan dia mu'rab, nah PR selanjutnya banyak. PR selanjutnya apa, Bil? Banyak. Pusing enggak, Bil? Enggak pusing. Ya. Makanya nahwu itu luar biasa dalam apa? Dalam membuat otak cerdas. Kata Syekhul Islam, ya orang yang belajar bahasa Arab itu bikin akalnya lebih cemerlang. Karena klasifikasinya tuh banyak, lari ke sini, ke sini, ke sini. Jadi otak ini terbiasa diasah. Otak ini terbiasa di apa? Diasah. Coba kalau nggak mau begini, bodoh akhirnya bebel. Ya setiap ada pembagian, apa sih yang malas? Ya, nggak mau belajar secara rinci. Lanjut, B isim fi'il huruf berarti mabni. Gak usah bingung bacanya B. Allahi lafzul jalalah mu'rab isim. Rafa, nasab atau jer? Jer. Maka dibaca billahi. Dan kenapa dibacanya hi? Dia majrur dengan huruf. Kalau tadi imani majrur, ya dia mudhaf ilaih. Kalau Allahi karena huruf jer. Karena majrur cuma 2. Kalau nggak dengan huruf, dengan idhofah. Sekali lagi ikuti, wa amma ma'nal imani billahi. Wa amma ma'nal imani billahi. Sudah tergambar artinya, dan adapun makna iman terhadap Allah. Ya, jadi konsepnya gini ya, pembersihan dulu baru diisi. Ya, kufur bil taghut didahulukan, berarti pembersihan. Iman kepada Allah itu diisi yang bagus. Konsepnya kayak antum lagi cuci piring, ada piring kotor langsung dipakai atau dibersihin dulu? Bersihin dulu. Habis itu dipakai taruh nasi, lauk. Atau dibersihin nggak dipakai, dibiarin aja, lama-lama itu piring apa? Kotor lagi. Ya, itu konsepnya. Ada tasfiyah artinya pembersihan, tarbiyah artinya pendidikan, mengisi. Nah, setelah dibuang segala macam kekufuran, sekarang kita isi iman kepada Allah. Gede fahuwa anta taqida annallaha huwal ilahul ma'budu wahdahu duna ma siwahu. Nah, kita cek satu-satu. Fahuwa dari fa isim fil huruf berarti mabni. Huwa isim fil huruf isim mabni mu'rab. Mabni yang mana? Domir. Ingat-ingat, mabni 4 anggotanya, mu'rab 9 anggotanya. Ya, masuk kategori mana? Ya harus kenalan. Domir apa, isyarah apa, mausul apa, istifham apa, mabni dia. Mufrad, musanna, jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, jama' taksir, ismul khamsah, maksur, mangkus, ghair munsharif 9 mu'rab. Nah, kayak gini sudah harus di luar kepala. Di luar kepala mana? Gak hafal, maksudnya sudah ngelotok gitu. Sudah harus ngelotok. Maka dibaca huwa, nggak ada huwu, huwi nggak ada dia, karena dia mabni. An isim fil huruf, ya namanya harfu nasbin.
harfu nasbin. Ya, temennya lan, temennya hatta, itu dia. Kemarin nggak ada ya? Ada nggak sih? Ada kan di nawasib? Kan lan, hatta, an, lamukai, kai. Ta'taqida. Nah, isim fi'il huruf fi'il. Fi'il apa? Mudhari. Berarti mabni atau mu'rab? Mu'rab. Masuk kategori rafa, nasab atau jazm? Nasab. Kenapa tahu nasab? Ada an di situ. Fadhal, siapa yang mau mengi'rab? Ayo, Rehan. فعل مضارع منصوب بأن وعلامة جزمه وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة boleh. إنه صحيح Ahsan, tabarakallah fiik. Ikuti fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu li'annahu sahihul akhir. Fadhal, indama yusarrif tasrifan istilahiyan yarfa' yadah. Tasrif istilahi saja. Baru belajar tadi subuh ya, Nabil. I'taqada, ya'taqidu, i'tiqadan, mu'taqidun, mu'taqadun, i'taqid, la ta'taqid, mu'taqadun, mu'taqadun, mu'taqida, yu'taqada, yu'taqadu. Iya. Rame-rame, fadhal, i'taqada. I'taqada, ya'taqidu, i'tiqadan, mu'taqidun, mu'taqadun, i'taqid, la ta'taqid, mu'taqadun, mu'taqadun, mu'taqida, mu'taqadun. Iya, itu main, ilmunya main, bahu main, sorof main. Apa artinya? Dia atau kamu meyakini. Meyakini tempatnya di mana? Hati. Berarti minimum tuh, kadar minimum nggak boleh lepas, nggak boleh hilang. Anna isim fi'il huruf mabni ala fathi. Allah isim fi'il huruf isim mabni mu'rab mu'rab. Nah, rafa, nasab atau jar? Nasab, maka dibaca annallaha. Bahwasanya, anna artinya bahwasanya. Maka dia itu makna iman kepada Allah. Kamu meyakini bahwasanya Allah itu huwa isim fi'il huruf isim mabni mu'rab mabni sudah tadi. Al ilahu isim fi'il huruf isim, taunya alif lam mabni mu'rab mu'rabnya yang mana? Yang mu'rabnya ya mufrad. Ya, baru rafa, nasab, jar, rafa. Ya, gitu. Rafanya yang mana? Ada 6. Ya, nanti belajar. Nah, al-ma'budu isim fi'il huruf isim, taunya alif lam mabni mu'rab. Mu'rabnya yang mana? Mufrad. Rafa, nasab, jar, rafa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah ilah. Apa ilah? Tuhan. Al-ma'bud apa? Yang disembah. Fadhal, di tasrif ma'budun, tasrif lughawiyah. Ma'budun, ma'budani, ma'buduna, Ma'budatun, ma'budatani, ma'budatun. Masya Allah. Ya, begitu. Wahdahu itu 2 kata, wahdun dan hu atau domir huwa. Dilebur jadi wahdahu, nanti i'rabnya hal nasab, artinya satu-satunya atau hanya dia semata. Duna isim. Nah, isim apa itu duna? Nanti insyaallah. Ma isim mausul. Ma isim apa? Mausul. Siwahu isim-isim dari kata siwa dan domir huwa. Siwa artinya selain.
Ya. Kita ulangi. Ikuti. Fahuwa anta taqida. Fahuwa anta taqida. Annallaha. Annallaha. Huwal ilahul ma'budu wahdahu. Huwal ilahu na'budu wahdahu. Duna ma siwahu. Duna ma siwahu. Perhatikan nih makna iman kepada Allah. Kamu yakini bahwasannya Allah dialah Tuhan yang disembah satu-satunya. Ya, duna artinya apa duna? Selain boleh, tanpa sesuatu selainnya. Tanpa sesuatu selain Allah. Kembali kepada Allah. Maksudnya duna masiwa itu ya artinya sama, satu-satunya hanya dia. Cuman bahasanya lebih formal, duna masiwa. Artinya apa? Ya hanya dia. Itu duna masiwa artinya apa? Hanya dia satu-satunya. Selalu gampang kan belajar tauhid ya. Nah, tapi kalau ditanya mungkin saya juga yakinin itu. Nah, dia nanti keceleknya di mana? Di lawazim. Ya, keceleknya di mana? Lawazim. Kalau masalah tauhid uluhiyah. Tapi kalau tauhid hakimnya kacau dia. Masalahnya di inti, bahkan masalahnya di inti. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Kan tauhid uluhiyah kan berkaitan dengan peribadahannya. Walaupun hakimnya juga peribadahan. Tapi dia lebih khusus dalam masalah hukum. Nah, ya kalau orang-orang murjiah kita tanya, orang nyembelih untuk Nyi Roro Kidul, perbuatan jelek atau bagus? Jelek pasti. Ditanya orangnya gimana? Muslim. Nah, keceleknya di lawazim dia, di konsekuensi. Maka yang seperti ini tidak boleh langsung dikafirkan sampai ditegakkan hujah kepada dia. Apa hujahnya gimana? Kasih dalil-dalil bahwasanya pelakunya juga apa? Allah namai, Allah hukumi secara bab penamaan apa? Musyrik kafir. Nah, sekarang bab hukum apa? Tauhid hakimiyah. Ya, ketika berhukum baik diri sendiri maupun negara, masyarakat, itu harus pakai hukumnya Allah. Nah, sekarang pakai UD ya. Pakai apa? Bintang UGD. UUD, ujung-ujungnya duit. Ya, pakai Pancasila. Dianggap itu ya hanya apa perjanjian biasa saja. Bukan kekufuran. Jatuhnya kecelainya luar biasa, jatuh dalam masalah inti. Apalagi orangnya yang mengerjakannya. Wong intinya saja nggak masalah, apalagi orangnya. Padahal wajib dikufuri tadi. Diyakini ya apa perbuatan mengambil hukum tadi itu perbuatan apa? Kufur. Ya malah dianggap biasa aja. Ya apa sih isinya biasa aja itu mah. Ya sila 1 sampai 5 biasa aja isinya. Bagus semua. Padahal lihat prakteknya luar biasa. Ya menyelisihi apa yang telah Allah ya tetapkan dalam hukum. Nasallallahu. Nah nanti akan disebutkan macam-macam togut itu apa saja. Sekarang antum pahami dulu bagaimana sikap kita gitu dalam mewujudkan kufur bit togut dan iman kepada siapa? Kepada Allah. Semoga dipahami nih. Ya, hati-hati bisa jatuh dalam masalah itu. Ngeri ya, ngeri. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau antum menganggap biasa aja ke Ustaz ini, antum sih ngapain sih ngomong-ngomong ini? Itu kan juga buatan manusia juga, semuanya baik, universal. Ya, umum. Kan isinya apa? Sila pertama, Tuhanan yang Maha Esa. Sekarang prakteknya, ya apakah hanya Islam satu-satunya yang boleh di negeri ini atau boleh semuanya agama? Boleh. Ya walaupun Yahudi nggak boleh dalam undang-undang, tapi banyak orang Yahudi sudah masuk ke Indonesia. Ya, walaupun yang ngumpet-ngumpet ibadah. Di mana ibadahnya? Di masjid. Kenapa? Karena di masjid tidak ada gambar. Gak mau masuk ke gereja, karena gereja ada patung. Karena memang gak boleh Tuhan dibentuk dalam bentuk gambar, patung, dipahat, gak boleh. Hanya saja mereka sholatnya itu 3 waktu. Kalau kita kan 5. Yahudi berapa? 3 waktu dalam sehari. Nah, kalau Nasoro udah banyak kebidahannya. Akhirnya ibadahnya cuma seminggu sekali. Yang padahal ibadah mereka juga ada tiap hari. Cuman apa?
sudah dibikin bid'ah, akhirnya ibadahnya cuma hari apa? Minggu. Itu pun ibadahnya cuma nyanyi-nyanyi. Ya, salah hafal. Ya, jadi orang taunya kejahatan itu mah mencuri, Ustaz, korupsi. Enggak, dia membuat hukum padahal Allah telah tetapkan hukum. Misalkan yang berzina, apa hukumnya? Dirinci. Kalau dia belum nikah, dia main cambuk 100 kali. Kalau sudah nikah, dia main dirajam. Diganti. Gak usah, itu gak sesuai dengan keadilan manusia. Harus diapain? Ganti penjara. Ya, tapi kalau dia sudah sama-sama ridho, nggak apa-apa dah, silakan lanjutkan. Waduh, kacau. Ya, miras, harusnya diapain miras? Dibuang, nggak boleh ada peredaran miras. Tapi dibikin peraturan. Kalau sekian boleh, kalau di hotel boleh, kalau di masyarakat umum nggak boleh. Ini mempermainkan hukum Allah namanya. Ya, babi, harusnya diapain babi? Haram, nggak boleh diedarkan. Ini ada peraturannya. Kalau di restoran begini-begini boleh. Ya, kalau di pasar begini boleh. Kalau di pasar ini nggak boleh. Itu dibuat regulasi namanya. Nah, ini namanya apa? Mengganti hukum Allah. Itu pun kriminal besar. Ya, bahkan termasuk ru'us togut yang wajib kita ingkari dalam hati kita. Kalau ini nggak ada, bahaya. Antum belum merealisasikan kufur terhadap togut. Walaupun tauhid uluhiyah itu bagus, tapi celek jatuh di sini, nasallallahu alaihi wasallam. Karena tauhid itu satu kesatuan utuh. Ada uluhiyahnya, ada rububiyahnya, ada asma wa sifatnya. Ya, dan dalam masalah hakimiyah masuk ke rububiyah, masuk ke asma wa sifat, masuk ke uluhiyah. Karena menjalankan hukum Allah berarti kita sedang menghamba kepada Allah. Berarti kita imani Allah itu hakim, Allah itu malik dari nama-nama Allah, dan masuk rububiyah di dalamnya juga. Makanya para ulama tidak menyendirikan tauhid hakimiyah karena sudah masuk ketiga ini. Nggak ada yang keempat karena hakimiyah masuk ketiga ini. Ya. Misalkan kita jalankan hukum Allah A, itu kita sedang menghamba kepada Allah. Ya, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya hati-hati, cek asal iman kita tuh benar nggak. Jangan sampai ini yang pertama kali diwajibkan oleh Allah, malah nggak ada sama sekali di dalam hati kita. Menganggap, nah biasa aja, ngapain sih urus-urus gitu, bodoh amat. Dia mau pakai Pancasila, kayak dia mau pakai undang-undangnya Prancis, kayak undang-undangnya Inggris, kayak Jerman, kayak bukan urusan gua. La haula wala quwwata illa billah. Ya, padahal itu termasuk apa? Ya, awal ma faradallahu ala ibni Adam. Nah, ini yang sudah mulai asing. Yang sudah mulai apa? Asing. Nah, coba misalkan dulu sebelum datang Belanda, Nusantara itu ya kerajaannya apa bentuknya? Hindu Buddha sudah dihancurkan sama Islam. Datang Belanda, perang nggak sama Belanda? Perang, kenapa? Karena kalau Belanda menguasai, nanti hukum Islam diganti sama Belanda. Makanya dia mempertahankan. Ya, ada kerajaan Tidore, kerajaan Ternate, kerajaan Samudra Pasai, kerajaan di Kalimantan, di Banten, di Demak. Ya, semua kerajaan Islam pasti asasnya adalah Al-Quran. Kenapa terjadi peperangan sama penjajah? Karena salah satu tujuan orang penjajah adalah apa? Gospel. Al-Gospel, menyebarkan agama. Kan ada gold, ada glory, ada gospel. Gold itu nyari kekayaan, dikeruk kekayaannya sebanyak-banyaknya. Ya, glory kejayaan, gospel agama, disebarkan agama. Sampai betul-betul apa? Kerajaan Islam habis hilang. Kayak di Kalimantan misalkan, dicari anak keturunan raja itu, kalau masih ada dibunuh. Ya, akhirnya banyak ya tidak ditulis marganya di belakang. Karena kalau ada dicari sama Belanda, dibunuh. Betul-betul hancur, hilang, musnah kerajaan-kerajaan yang ada di dalam Nusantara. Ya, kan gak mungkin lah Belanda datang terus menguasai, tapi peraturan undang-undangnya masih Muslim, masih Islam, masih sesuai Al-Quran. Gak mungkin lah. Pasti dia terapkan hukumnya dia. Begitu juga Islam menjajah Persia. Kalah Persia, kira-kira mendirikan sebuah negeri dengan hukum apa di situ? Masa hukum Persia? Ya nggak mungkin.
Ya, datang ke Romawi, kalah Romawi, maka tunduk dengan hukum apa? Islam semua. Ya. Nanti maka disebutkan termasuk taghut adalah apa? Seorang penguasa yang zalim mengganti hukum Allah. Ya, maka undang-undangnya ini kita kufuri, pelakunya nanti ya telah keluar dari din Islam. Rasulullah SAW. Insyaallah nanti kita lebih rinci lagi. Ya, jangan ke bablasan, nanti semua dikafirkan, polisi dikafirkan, TNI dikafirkan. Nah, ini caranya khawarij. Tapi ada siapa yang kena, siapa yang perlu ditinjau, dirinci. Ya, semoga bisa dipahami. Paham sampai sini nih? Ya, mungkin ini baru buat antum ya, karena emang nggak pernah belajar tauhid yang benar. Sekali lagi, asal iman tolong dicek. Ya, diri kita sendiri saja. Apakah sudah ada atau belum? Ya, makanya kemarin kan kata mu'alif di penghujung penutup, ya semoga talqauna berjumpa dengan Allah ya dalam keadaan apa? Tidak menyekutukan Allah. Dicek apanya? Asal iman. Ada ingat penggalan kalimatnya? Ada talqauna? Hah? Ya talqauna rabbakum wa antum la tusyrikuna. Oh, paham ya. La'allakum talqauna rabbakum wa antum la tusyrikuna bihi syai'a. Ya, semoga engkau meninggal berjumpa dengan Allah Rabbmu dalam keadaan engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti apa? Ada asal iman. Ya, semoga bisa dipahami. Paham nih? Hah? Lagi wa amma ma'nal imani billah. Fahuwa anta taqida anna Allah huwal ilahul ma'budu wahdahu duna ma siwahu. Lanjut lagi dikit lagi. Wa tukhlisa jami'a anwa'il ibadati kulliha lillah. Wa harful ataf. Tukhlisa isim fi'il fi'il apa? Mudhari'. Rafa, nasab, jazm. Rafa, nasab, ataf ke ta'kida. Boleh nanti i'rabnya sama kayak di atas. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Ya, wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu sahihul akhir. Dari wazan apa? Tukhlis. Akhlasa yukhlisu. Fadal di tasrif akhlasa. Akhlasa yukhlisu ikhlasan mukhlisun mukhlasun. Akhlis la tukhlis. Mukhlasun mukhlasun mukhlisun. Waduh, ngantuk ini, kurang oksigen. Bintang coba akhlasa. Akhlasa yukhlisu ikhlasan mukhlisun. Mukhlisun mukhlasun. Akhlis la tukhlis mukhlasun mukhlasun. Sun. Mukhlasun mukhlasun. Mukhlisa ikhlasun. Iya, ada orang namanya Mukhlas. Ada yang dulu yang bom Bali namanya Mukhlas. Kalau mukhlis banyak ya, tapi yang jarang-jarang siapa namanya? Mukhlas. Ya, mukhlas itu artinya yang dianugerahi keikhlasan. Namanya siapa? Mukhlas. Ya, wah, cakep ini ya, tapi jangan kayak nanti bom Bali. Ya, temennya siapa? Mukhlas. Amrozi kenal? Ya, itu belum lahir kayaknya sih. Amrozi, Imam Samudra. Nah, dia dalam memahami tauhid hakimiyah bagus. Ya, cuma itu aja fokus dia. Uluhiyah bodo amat. Yang penting daulah, khilafah. Ya, gimana caranya bom. Itu. Emang dia kira kalau ngebom selesai? Kan enggak. Selesai enggak urusan kalau ngebom? Enggak, dia mati. Tapi kadang juga pemimpinnya nggak lakuin itu, yang direkrut malah orang-orang yang sudah galau hidupnya, nggak mau hidup lagi. Direkrut, cari di Facebook dulu,
Ya, siapa yang udah siap mau masuk surga? Waduh, laki perempuan boleh? Ya, kalau gitu nanti dinikahkan. Ya, nanti bulan madunya di akhirat katanya, di alam kubur. Makanya itu ada namanya bom panci. Waduh, jadi suami istri ini udah sah, dia akad sah, tapi nggak bulan madu itu, nanti bulan madunya di mana? Di alam kubur. Waduh, indah banget ya. Bawa panci berdua jeger, ya, yang mati berdua doang. Namanya bom panci. Ya, ngeri ya. Ada lagi di Surabaya apa di Makassar dulu, satu mobil bawa Avanza, bapak nyetir, ibu bawa anak 3. Udah ada bomnya di mobil, ditabrakin di gerbang gereja, jeger, meledak, satu keluarga mati. Udah diaja itu keluarga yang mati, yang lain luka-luka doang. Ya, ditulisannya kita semua berada di surga. Nah, makanya iman ini perlu didudukan supaya tidak jadi khawarij, supaya tidak jadi murji'ah. Ya, menjadi ahlus sunnah pertengahan di atas. Ngeri-ngeri ya, soalnya dicekokinya emang betul kufur tapi kelampau ekstrim. Jadi semua dipukul rata tanpa ditafsir. Ini khawarij. Tapi kalau murji'ah nggak ada kufur. Ya itu cuma kufur duna kufrin, itu cuma maksiat. Ya bukan kufur. Akhirnya nggak ada kekufuran. Itu murji'ah. Kalau khawarij semua orang apa? Kafir. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa tukhlisa jami'a isim, anwa'i isim, ibadah isim, kulliha isim-isim, li huruf Allahi isim. Wah, paling banyak tuh isim. Apa aja? Jami', apa lagi? Anwa', apa lagi? Ibadah, apa lagi? Kulliha. Lagi. Wa tukhlisa jami'a anwa'il ibadati kulliha lillahi. Jadi gimana caranya iman kepada Allah? Yakini Allah satu-satunya ilah yang hak untuk disembah, tidak ada yang lain. Duna masiwatnya tidak ada yang lain. Kamu ikhlaskan seluruh macam-macam ibadah semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada i'tiqad, keyakinan, tukhlis perbuatannya, bukan hanya yakin Allah satu-satunya tapi tidak nyembah, ini pun salah. Ya harus ada aksi. Lanjut berikutnya. Wa tanfiyaha an kulli ma'budin siwahu. Ya, salah ketik tuh, jangan siwi. Apa siwi? Salah. Siwa boleh. Ya, suwa juga boleh, tapi yang ma'ruf siwa. Nah, itu salah ketik, jangan siwi. Tapi apa? Siwa. Ini ada fi'il mudhari? Boleh di di i'rab, indama tanfi di i'rab. Yang belum raga mau? Boleh raga i'rab. Bi'an. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahirah bi'annahu. Ya. Bi'annahu al-mu'tal al-akhir. Ahsan. Boleh tadi ya wa alamatu nasbihi al-fathah 'alal ya. Itu cacat itu tanfi. Tapi karena mansub tanfiya. Amin. Ya. Wa tanfiyah, dan kamu nafikan hak kembali ke macam-macam ibadah tadi dari segala yang disembah selain Allah. An dari kulli segala ma'budin disembah siwahu selain Allah. Jadi engkau nafikan peribadahan ini dari segala yang disembah selainnya, itu selain Allah Subhanahu wa taala. Intinya hanya diberikan kepada Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu inti. Lawazimnya mana? Nanti di bawahnya, besok lagi insyaallah taala. Jadi intinya dulu. Nah, intinya dijalankan, lawazimnya juga dijalankan. Begitu. Misalkan
Kalau antum belum paham lawazim, anak kasih contoh. Antum datang mau makan bakso. Kira-kira inti dari bakso itu apa? Baksonya, apa lagi? Kuahnya, boleh, apa lagi? Mie-nya, apa lagi? Wah, pemakan bakso semua ini. Saus. Seledri. Apanya lagi? Ada tahunya bakso enggak? Ya, bakso ada tahunya ya. Kalau di Makassar singkongnya, ada makan bakso pakai singkong. Ya aneh ya. Iya. Ini jual bakso, tapi ada singkongnya. Jadi makan bakso sama singkong. Singkong goreng. Ya, menurut antum aneh. Kalau menurut mereka ya enggak. Terus yang aneh-aneh di Makassar tuh makan pisang goreng pakai ya sambal merah. Ya. Iya benar. Ini si pisang digoreng, ya terus dicocol pakai apa? Sambal merah. Kalau di sini aja pakai cabai rawit aja pisang goreng aneh. Ini ya sambal. Yang namanya juga budaya beda-beda. Ya mereka datang ke sini juga lu aneh banget masa begitu makannya. Paham ya? Nah lawazimnya apa? Kan tadi sudah makan bakso nih, antum datang ke Bang Abang Bakso, makan bakso, intinya kan ada baksonya, ada kuahnya, ada macam-macamnya. Lawazimnya apa? Hah? Bayar yang lain, yang paling melekat lah. Mangkok. Bang beli bakso, terus abangnya, mana? Langsung tuang baksonya nih. Mau nggak tuh? Nggak mau lah. Ya, atau tangan mana? Apa bang? Tangan gitu. Lah kan saya mau makan bakso. Iya kan kita mau makan bakso. Ya, udah ini baksonya, tangan lu buka gini. Wah, melepuh. Nah, itu namanya lawazim. Ya. Kira-kira antum kalau ada tukang bakso begitu antum disuruh mangap atau disuruh buka tangan, kira-kira abang baksonya ini stres gila atau apa itu? Nggak bisa diterima. Ya sama seperti ada orang melakukan kesyirikan tapi perbuatannya musyrik, perbuatannya syirik, orangnya enggak. Anggap tukang bakso yang jahil tadi. Yang bodoh tadi. Kira-kira tuh mau beli lagi enggak situ? Mau lah, masa saya mau beli bakso suruh mangap? Ya memang betul bang, saya mau makan bakso, nggak makan mangkoknya. Tapi kalau nggak ada mangkok gimana saya mau makan? Gitu. Atau dikasih mangkok nggak ada sendoknya juga. Coba makan bakso lagi panas melepuh. Bang saya makannya gimana bang? Punya mulut nggak katanya? Iya punya. Ya. Tunggu dingin dulu itu, diserusup apa namanya? Seruput. Ini emang makan es cendol. Ya. Nah itu namanya lawazim. Paham ya? Nah, ini nggak bisa lepas, harus ada. Kalau enggak ya nggak menjadi. Nggak akan mau orang masa datang makan bakso suruh mangap dengan alasan situ mau makan apa? Bakso kan? Ini bakso. Kan mangkoknya dimakan nggak? Mangkoknya dimakan nggak? Kagak. Siapa yang mau makan mangkok? Emang saya kuda lumping? Kan gitu. Nggak ada. Nah itu namanya lawazim. Itu namanya apa? Lawazim. Sesimpel itu. Cuman ya karena Islam sudah luar biasa asing, jadi ketika dijelaskan ada inti tauhid itu apa, lawazimnya apa, inti kufur kepada tauhid itu apa, lawazimnya apa, seakan sesuatu yang aneh yang baru. Padahal ya begitulah seharusnya Islam. Ya seluruh para anbiya begitu dakwahnya. Hanya Allah katakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ya'budullaha wajtanibu taghut. Ya dihafal nanti habis sholat seperti kemarin setoran lagi sampai itu aja. Ya watan fiyaha an kulli ma'budin siwa. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Kalau misalnya kita jadi pemimpin sebuah negara, cuma kita nggak mengubah hukumnya. Tapi kan yang awalnya buat hukumnya kan mereka, jadi kita. Nah itu masuk situ juga tanda ridho antum itu. Yang menjalankan, nanti dirinci. Yang togut itu siapa aja? Yang membuat, yang menjalankan, yang mengesahkan. Masuk semuanya. Ya.
Nanti insya Allah pasti pembahasan ru'us taqut, insya Allah. Yang ada kan yang buat bukan saya Ustaz. Ya lu masuk situ ngapain? Jalanin hukumnya enggak? Iyalah. Masa enggak jalanin ya gimana? Ada lagi? Pelan-pelan nanti biar antum punya maksudnya ma'rifah yang tam gitu, yang benar tentang makna tauhid. Dan sekali lagi ini kita sedang merealisasikan asal iman kita. Ya la'allakum talqauna rabbakum wa antum la tusyrikuna bihi syai'a. Ini nikmat yang luar biasa. Mati dalam keadaan apa? Membawa asal Islam. Semoga Allah wafatkan kita di atasnya. Sebagaimana ini juga wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amin ya rabbal alamin. Ya, nikmat mati di atas Islam itu nikmat. Ya, insya Allah jaminannya surga. Tapi kalau mati di atas kekufuran, la haula wala quwwata illa billah, nasallallahu alaihi wasallam, semoga Allah jaga kita. Ya kekal neraka selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Ya memang itu urusan hati. Ya, mungkin orang nggak tahu, tapi nanti persidangan di hadapan Allah, ya. Kata Allah yauma tublas sarair, hari di mana semua i'tiqad akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, kalau i'tiqadnya kufur, terus dia bilang saya nggak tahu, ya sekarang datang hujah nggak kepada dia? Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi nikmat bisa belajar tauhid, ya berkenalan dengan tauhid, ya mati di atas at-tauhid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.